pidato dari Pak Menko Marves, Pak Luhut Panjaitan. Beliau mengatakan banyak negara nih yang sudah minta tolong sama Indonesia, tolong nih ya pertemuan di Bali ini. Sekarang tinggal bagaimana upaya dari diplomasi Indonesia, upaya dari Ibu Menlu untuk bisa memastikan bahwa Presiden Putin akan hadir. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Setiabudi di program Podcast Talks dari Bisnis Indonesia. Teman-teman juga bisa menikmati sajian podcast ini melalui broadcast di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, dan jangan lupa follow Instagram kami di broad.cast. Ya, pada siang hari ini saya berada di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Di depan saya sudah ada Pak Rektor, Profesor Hikmahanto Yuwana. Apa kabar Mas David? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Selamat datang di Universitas Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Betul. Karena sebelumnya nih dalam sejarah podcast pertama kami via Zoom waktu itu. Habis itu ke rumah. Iya, Bapak betul, ya. Iya. Ya, karena sudah ditunggu dan saya juga udah janji harus main ke sini. Kampus yang suasananya memang kampus banget. Terus sekarang lagi memang agak sibuk karena banyak renovasi ya Pak ya. Betul sekali. Dan pada kesempatan kali ini izin menggunakan kesempatan bicara dengan Pak Rektor, bicara soal G20. Tetapi kalau sebelum saya masuk Pak, tadi sebelum masuk ke sini Unjani sedang berbenah Pak. Betul sekali. Udah banyak kampus yang warnanya biru-biru nih. Ini mau sampai kapan Pak? Apa rencana sibuk-sibuk di kampus ini, komplek kampus ini? Mudah-mudahan 2023 kita selesai. Tapi gitu. kalau mundur-mundur ya awal 2024. Jadi universitas ini akan diubah penampilannya, gedung-gedungnya. Mudah-mudahan menjadi kampus yang megah, modern, dan bisa bertahan sampai 50 tahun ke depan lah kira-kira. Dan kalau sekarang ada berapa total mahasiswa Pak? Sekarang ini kita ada sekitar 16.500 sampai 17.000 mahasiswa. Banyak. Ya. Total fakultas? Total fakultas ada 10 dengan 41 program studi. Penekanan memang pada fakultas-fakultas yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Jadi kedokteran gigi, ada farmasi, ada fakultas ilmu dan teknologi kesehatan gitu. Iya. Lumayan banyak sekali itu. Dan tentunya kalau kita lihat, mungkin teman-teman kalau mungkin belum terlalu mengenal Unjani, minimal kalau ke Bandung jangan lupa tengok sebelah kiri. Betul sekali. Gedung warna biru. Warna biru tuh. Oke. Terima kasih Pak udah menyambut kami di Unjani Pak. Sama-sama, terima kasih Mas David kehadirannya. Siap. Pak izin ini kita membuka diskusi dengan persiapan KTT G20 yang mungkin dalam minggu-minggu depan ya. Dan mungkin semuanya sudah perhatian, semuanya sudah ke Bali. Untuk menuju ke situ tentunya mungkin salah satu menteri yang paling sibuk adalah Bu Menlu. Betul. Di sisi lain isu tentang global juga tidak sedang baik-baik saja. Resesi, situasi perang Rusia Ukraina juga kok nggak ada tanda-tanda mereda gitu Pak. Nah mungkin highlights menuju G20 bagaimana sih Pak optimisme kita supaya pergelaran kita ini sukses Pak? Ya, tentu Indonesia harus optimis. Yes. Ya, kenapa saya katakan Indonesia harus optimis? Karena masalah yang akan dibahas di dalam G20, bagaimana perekonomian dunia itu tumbuh, gitu ya, itu akan bergantung dengan akan selesai tidaknya perang di Ukraina. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat krusial, dan perang di Ukraina ini kalau tidak ditangani dengan baik oleh para pemimpin dunia, ini akan meletup menjadi perang dunia ketiga. Nah oleh karena itu saya berpendapat bahwa Indonesia kita harus berupaya keras memastikan bahwa kepala negara, kepala pemerintahan dari berbagai negara G20 itu hadir. Dan yang terpenting juga adalah memfasilitasi agar adanya pertemuan antara mereka-mereka yang bertikai di Ukraina, seperti Rusia, Amerika Serikat, mungkin dengan Inggris, dan kemudian juga Ukraina. Mereka harus duduk bersama. Karena apa?
Karena saya melihat kalau misalnya forum di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, apakah itu Dewan Keamanan, itu kan tidak dihadiri oleh kepala pemerintahan kepala negara. Itu adalah wakil-wakil dari Amerika Serikat, biasanya duta besarnya dan sebagainya. Demikian juga di Majelis Umum PBB. Dan kita lihat di Dewan Keamanan PBB itu ada veto. Jadi belum apa-apa ada resolusi pasti diveto, gitu ya. Di Majelis Umum memang akan menang jumlah suara yang akan misalnya mendukung Amerika akan lebih banyak, yang mengutuk Rusia akan lebih banyak. Tapi kan nggak ada implikasinya. Nah, disinilah di forum G20 menurut saya adalah forum yang paling dekat di mana para pemimpin yang punya kepentingan di Ukraina itu duduk dan kemudian membahas. Saya menganggap ya kita nggak usahlah bicara soal komunike bersama antara ketua dan kemudian Presiden G20 dengan anggotanya ya yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang penting adalah duduk bersama dan ada komitmen bahwa kami ingin menyelesaikan perang yang ada di Ukraina dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena dengan adanya perang ini kan semua stuck nih sekarang. Bagaimana mau bicara perekonomian dunia kalau misalnya selalu dibayang-bayangi oleh perang? Kemarin Bapak Presiden sudah berhasil menegosiasikan agar kapal-kapal yang mengangkut gandum dari Ukraina itu bisa keluar gitu kan. Tapi sekarang yang saya dengar bahwa Rusia akan mengatakan enggak, kita akan stop lagi nih. Nah ini kan membahayakan. Kenapa? Dampaknya itu tidak hanya bagi kita Indonesia enggak, tapi banyak negara berkembang, negara-negara yang membutuhkan gandum itu untuk rakyatnya itu akan terganggu, supply chain akan terganggu. Dan kalau misalnya itu terjadi, maka kelaparan akan terjadi. Artinya apa? Krisis yang berikutnya itu akan ada di depan mata kita. Apalagi kalau krisis itu udah diterjemahkan dengan perang antar negara, begitu kan? Karena kita tahu Rusia sudah menaikkan kekuatannya ya untuk masuk di Ukraina. Amerika Serikat juga tidak mau kalah. Dia tidak terlibat dalam perang tersebut, tetapi mereka sudah menaikkan jumlah anggaran yang bisa diberikan kepada Ukraina. Nah ini kan tidak bagus karena terus saja kapan selesainya. Dan yang kita khawatirkan kalau udah tinggi kayak begini, lalu kemudian ada salah satu pihak yang meluncurkan senjata nuklir kan ya sudah dunia ini selesai. Bagi menanggapi upaya perdamaian mungkin bagi Ukraina untuk keluar dari negaranya dalam situasi perang dan diserang mungkin seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Pak ya, dia mungkin via Zoom atau tidak langsung, mungkin ada delegasi gitu. Tetapi kalau tadi dilihat dengan perspektif dari Pak Hikmahanto tadi bicara soal sekarang tuh perang yang pendamaian jadi utama, tetapi kita udah punya 3 isu besar Pak. Isu terhadap krisis, sistem pembayaran, keuangan internasional sama perdagangan. Dan memang betul ketiga-tiganya bermuara dalam hari ini konteksnya di perang Rusia Ukraina gitu. Bagaimana tetap relevan Pak 3 semangat G20 di Indonesia dan situasi hari ini supaya kita bisa tetap menyelaraskan itu Pak? Ya sebenarnya ya kalau misalnya perang itu tidak ada itu sangat relevan. Ya. Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia itu kalau tidak ditopang dengan digitalisasi itu tidak mungkin sistem pembayaran yang sudah canggih gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan tentu sistem pembayaran itu jangan kemudian hanya menguntungkan negara-negara tertentu saja gitu kan. Tetapi harus juga kepada dunia. Lalu kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kesehatan gitu ya. Kalau itu bisa diselesaikan perang ini, maka kesehatan juga bisa selesai. Dan kalau kesehatan selesai, berarti kita bisa keluar dari krisis. Ya. Jadi ini masih sangat relevan kalau menurut saya. Jangan kemudian kita menganggap bahwa perang ini satu-satunya mengubah. Enggak, perang ini harus diselesaikan iya. Tapi once itu selesai, itu akan selesai semua. Maka kalau menurut saya, mudah-mudahan Bapak Presiden sebagai Presiden dari G20 ingin menekankan bahwa Indonesia bisa memfasilitasi upaya perdamaian di Ukraina. Kita nggak akan bicara begini. Kita nggak akan bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau misalnya kita bicara siapa yang benar, siapa yang salah, itu pasti nggak ada yang mau dalam posisi yang kalah. Satu. Kedua, kita tidak dalam posisi untuk menjadi broker, menjadi pendamai, Tidak gitu. Yang kita inginkan adalah
komitmen dari kepala negara, kepala pemerintahan untuk segera mengakhiri ya perang yang sekarang ini berjalan. Kita berharap kalau misalnya Presiden Putin hadir di G20 akan bertemu dengan Presiden Joe Biden. Nah, di awal kemarin Menteri Luar Negerinya sudah menyampaikan, Amerika Serikat tolong pahami kami ya kenapa kami melakukan serangan ini, sama seperti ketika JFK harus menghadapi ancaman dari Uni Soviet ketika itu di Kuba ya BOP gitu. Itu kan sama, Anda juga kan takut kan? Nah, kami juga sama gitu ya. Nah, dengan harapan Amerika Serikat bisa paham. Ya kan? Tapi juga Amerika Serikat dan tentunya Ukraina akan bilang, "Oke, tapi kita minta nih Rusia ya, kamu jangan kemudian tanda kutip mengambil misalnya wilayah-wilayah Ukraina ya dengan modus bahwa ini merupakan kehendak dari rakyat yang sudah kita lakukan referendum gitu kan. Karena kalau misalnya seperti itu ya kita nggak mau mundur nih, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau ada komitmen bahwa oke, kita akan selesaikan ini ya, harapan kita adalah perang sudah tidak ada lagi. Ya, kalau misalnya perang tidak ada lagi atau menyurut begitu ya, dan tidak ada yang merasa menang atau kalah, maka yang kita harapkan adalah dunia bisa bergerak. Dengan program-program yang sudah dipersiapkan oleh Indonesia selama 1 tahun ini ya dalam konteks bagaimana kita bisa recover bersama-sama dan recovernya itu harus lebih kuat daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Lalu tadi Bapak udah menyinggung nih kehadiran Presiden Putin sangat penting Pak. Betul. Dalam konteks hari ini. Tetapi keterbukaan apakah kehadiran Presiden Putin seperti asumsi kita sebelumnya, karena dalam pertemuan di tingkat delegasi menteri-menteri gitu sektoral banyak resistensi di situ. Atau mungkin tahun lalu waktu kita di Italia G20 di Italia itu beberapa kepala negara menyebut nggak maulah sebelahan dengan Putin gitu. Itu bagaimana Pak hari ini? Situasi hari ini tentunya kita relevansi hari ini. Enggak, kalau situasi hari ini mau tidak mau mereka harus dekat sama Presiden Putin. Karena apa? Karena kalau kita semua sepakat bahwa kita harus menghentikan perang, maka harus ada dialog. Semakin kita menjauh dari Presiden Putin, maka akan semakin perang ini akan berkepanjangan. Jadi dekat itu dalam arti apa? Tentu jangan sampai kalau Presiden Putin datang, lalu kemudian ada negara-negara yang kepala pemerintahan, kepala negaranya tidak menghendaki dia datang. Seolah-olah dia tidak mau dengan Putin. Sekarang kita mau tanya nih keseriusan dari semua negara, ya kan? Kemarin sudah mungkin ada komunikasi dari Ibu Menlu kepada otoritas di Rusia untuk memastikan bahwa Presiden Putin akan hadir. Bahkan Ibu Koni dalam suatu event diskusi, beliau sudah menyampaikan juga berharap bahwa Presiden Putin akan hadir. Ya, nah ini semua upaya seperti ini itu kita harus lakukan. Ya, tapi pada saat yang bersamaan tentu kita juga harus bisa meyakinkan negara-negara yang selama ini berhadapan-hadapan dengan Rusia untuk mereka juga mau hadir dan mengatakan bahwa this is our responsibility. Ini adalah tanggung jawab kita untuk masa yang akan datang, untuk generasi yang akan datang. Ya, jadi saya berharap ya pertemuan di Bali itu seperti mengulang pertemuan di Bretton Woods tahun 1944. Memang di sana yang hadir untuk membicarakan masa depan dari dunia itu adalah negara-negara menang perang, ya sekutu. Ya memang akan lebih mudah gitu kan negara yang menang perang. Kalau sekarang ini kan belum ada yang menang, belum ada yang menang dan belum ada yang kalah. Semua dalam posisi yang boleh dibilang sama, ya kan? Tapi kalau mereka mau datang ke sini, ke Indonesia, ke Bali, lalu mereka duduk, ya. Mereka ketemu 30 menit aja, itu disorot media, dimunculkan di dunia. Itu akan membuat suasana lebih dingin. Lebih dingin dan kemudian tinggal sekarang bagaimana kita bisa mencoba untuk di antara mereka mengurangi perbedaan-perbedaan. Tapi komitmen mereka bilang kita akan harus akhiri ya perang yang sedang terjadi di Ukraina. Nah, itu dari itu semua, Pak. Apakah kita selalu melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang memberi ruang untuk perdamaian, Pak.
ini juga menjadi momentum yang baik kalau melihat penjelasan dari Pak Hikmahanto. Tetapi dalam konteks hari ini, kehadiran pertama kali ketika misalkan asumsi kita bahwa Presiden Putin datang, berarti ruang atau bahasanya awan gelapnya itu sudah mulai hilang ketika forum diskusi itu berlangsung, Pak. Tetapi ketika hari ini kita lihat di Uni Eropa sendiri, negara Jerman beberapa sudah nyiapin, udah jangan manja, pakai jaket double karena benar-benar pasokan gas kayaknya masih kencang ya udah nggak apa-apa. Dan maksud saya melihat hal itu juga gitu. Itu dapat dari perang kan? Ya, pakai jet double. Karena apa? Krisis energi. Yes. Ya kan? Nah ini makanya harus selesai. Saya kemarin dengar ya ada pidato dari Pak Menko Marves Pak Luhut Panjaitan. Beliau mengatakan banyak negara nih yang sudah minta tolong sama Indonesia, tolong nih ya pertemuan di Bali ini betapa pentingnya. Menurut saya itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau dari level masyarakat, mungkin dari level birokrat gitu ya, itu mereka sudah bilang, ayo kita harus hentikan perang. Demonstrasi juga udah terlihat tuh. Demonstrasi udah terlihat, ya kan? Demonstrasi mudah-mudahan nggak kita bilang yang salah cuman Rusia. Kalau yang salah Rusia kan salah benar nanti susah juga ya. Atau yang salah adalah Amerika Serikat. Jangan gitu ya. Kita berikan sama-sama posisi yang kita tahulah muka ini harus diselamatkan. Ya kan negara-negara besar ini mukanya harus diselamatkan. Nah, tapi kan mereka sudah minta tolong kepada Bapak Presiden untuk tolong diadakan. Mungkin yang minta itu Pak Luhut nggak cerita sih siapa yang minta ya. Tapi mungkin dari negara-negara Barat yang terdampak nih rakyatnya. Lalu kemudian sekarang tinggal bagaimana upaya dari diplomasi Indonesia, upaya dari Ibu Menlu untuk bisa memastikan bahwa Presiden Putin akan hadir. Nah kalau perlu, saya berharap Bapak Presiden bisa angkat telepon ke Presiden Putin untuk kemudian beliau mengatakan bahwa Presiden Putin kehadiran Anda sangat penting ya bagi pertemuan kita dan sangat dinantikan ya. Termasuk juga misalnya Presiden Cina. Karena Cina kemarin kan sempat marah sama Amerika Serikat. Maka mereka Presiden Xi Jinping ketemu sama Presiden Putin ya seolah-olah menunjukkan bahwa Amerika kalau kamu terus-terusan membuli saya nih soal Taiwan ya saya bukannya nggak mau nih berkoalisi sama Rusia. Nah ini semua kita harus dudukkan ya dalam agenda yang sangat padat itu yang memang sudah diatur agenda-agenda formalnya. Nah saya selalu bilang bisa nggak kita buat sideline meeting ya pertemuan di luar agenda itu yang mempertemukan mereka yang bertikai ya untuk membicarakan permasalahan ini. Ya kemarin Pak Jokowi sudah mendeklar bahwa sejauh ini tinggal 3 negara nih yang belum konfirmasi, Pak. Nah, iya. Nah, ini mungkin kita pakai hubungan internasional, Pak. Konteks konfirmasi setingkat kepala negara tentunya tidak bisa dadakan karena apalagi kita bicara G20 negara-negara besar. Betul. Tapi dalam konteks belum konfirmasi, Pak, kita harus menunggu sampai kapan ketika ya bahasanya kan pesta itu benar-benar menjadi yang menarik, Pak. Gini, saya setuju tadi kalau kita bicara konteks pertemuan gini itu nggak cuman kepala negara bawa tas gitu terus terbang terus ketemu gitu, enggak. Apalagi kalau misalnya Presiden Rusia, Presiden Amerika Serikat. Kenapa? Itu kapal-kapal induk pada berdatangan. Pesawat-pesawat tempur akan berdatangan. Ya, sebenarnya sih bisa aja kita lihat. Ada nggak pergerakan-pergerakan itu? Ya kan kalau misalnya ada pergerakan dari Rusia, pergerakan dari Amerika Serikat, walaupun presiden-presidennya masih mengatakan bahwa saya belum tentu datang gitu ya. Tapi kan mereka sudah buat plan gitu ya, buat rencana. Kenapa? Jangan sampai tiba-tiba last minute dia bilang, oke, saya mau datang. Terus kemudian ininya baru datang, nggak mungkin. Deploymentnya kayak begitu. Nah sekarang kan kita udah lihat nih, kita udah lihat, oh ya mungkin ada. Nah tinggal sekarang bagaimana meyakinkan beliau-beliau itu untuk bisa hadir. Nah ini peran dari Bapak Presiden sangat penting. Karena kalau misalnya level antar Menlu gitu ya, Menlu ke Menlu, tolong ya diminta Presidennya hadir, nanti Menlunya ngomong. Kan itu birokrasi yang panjang. Ya kan? Tapi kalau misalnya Bapak Presiden bisa langsung kontak, lalu menyampaikan, ini agenda akan menentukan nasib dunia. Ini agenda yang akan menentukan apakah kita akan menghadapi krisis berikutnya atau tidak. Nah, hal-hal yang seperti itu disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri, saya yakin kita akan bisa
meyakinkan bahwa pemimpin-pemimpin itu akan hadir di Indonesia. Sekali lagi ya, ini karena kalau di situ kan kita ketemu kayak begini nggak ada hak veto, nggak ada apa gitu, kita langsung ngomong. Jadi apa yang jadi masalah? Dan selama ini yang saya tahu belum pernah ada pertemuan misalnya Presiden Putin dengan Presiden Joe Biden, Presiden Putin dengan Presiden Zelensky. Nggak ada pertemuan yang langsung. Mereka kan lewat media, pernyataan-pernyataan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan oleh beliau-beliau itu di mana? Di Bali nanti. Wah, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, dan ini yang akan bisa menyelamatkan dunia. Karena kalau tidak di Bali, pertanyaan kita, forumnya mana lagi? Betul. Ada nggak forum yang bisa mempertemukan mereka? Nggak ada. Dengan status Indonesia yang dikenal sebagai negara di tengah ya Pak ya? Betul. Nah itu yang saya selalu katakan, kita harus konsisten dengan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Maka waktu awal-awal ada resolusi Majelis Umum PBB mengutuk Rusia dan Indonesia ikut mendukung. Wah, saya agak ngomel itu ya. Saya bilang ini gimana ceritanya nih? Jangan saya bilang. Apalagi resolusi itu disponsori oleh Amerika Serikat, gitu kan? Jadi kita jadi co-sponsor. Saya bilang nggak benar itu kayak begitu itu. Tapi alhamdulillah itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi Presiden Putin untuk menerima presiden kita ketika kunjungan Presiden Jokowi kemarin kan. Putin dengan senang hati menerima dan banyak bicara dan lain sebagainya. Jadi itulah pentingnya kita ini menjalankan politik bebas luar negeri yang bebas aktif. Iya Pak. Ini terlepas juga kemarin Bu Menlu menyampaikan sudah ada 18 komunikasi bilateral yang akan dilakukan di acara besok gitu Pak. Dan ketika bicara soal bilateral itu dengan situasi potensi resesi, ketakutan ini semua gitu. Dan mungkin resesi bagi Indonesia tidak terlalu banyak seperti Amerika ya Pak yang udah ratusan. Atau Inggris misalnya yang baru beberapa bulan gitu ya. Nah ini semenarik apa Pak pembicaraan bilateral ya Pak yang bisa lebih dipakai? Ya sebenarnya pembicaraan bilateral ini kan untuk karena ini pertemuan multilateral banyak negara gitu ya. Mungkin saja bahwa dalam kesempatan yang sama negara-negara bisa melakukan pertemuan-pertemuan bilateral, termasuk juga Indonesia memanfaatkan pertemuan ini dengan negara-negara yang hadir secara bilateral, ya. Di samping juga negara-negara lain juga akan memanfaatkan seperti itu. Menurut saya sih bagus untuk apa? Penguatan dalam berbagai hal, termasuk ekonomi antar negara, ya kan? Supaya yang penting ada demand. Kalau ada demand, ada supply. Ada supply, ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan berarti kita bicara soal kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan bagi masyarakat berarti ada daya beli masyarakat semakin kuat gitu kan. Nah, itu terus kita bergulir kayak begitu. Itu bagus. Tapi dari semua ini Mas David tahu kan kuncinya dari mana kan? Di perang itu kan. Ini yang harus selesai gitu ya. Ini yang harus kita saya sih berharap cukuplah kalau misalnya kepala pemerintah, kepala negara yang punya masalah itu duduk bersama. 30 menit aja, 30 menit. Memberikan pesan bahwa kami berkomitmen untuk berdamai, menyelesaikan perang ini. Kalau melihat situasi ini kan resesi tidak hanya mengarah pada satu pihak ya Pak. Dinamikanya di mana-mana tuh. Di mana-mana betul. Dan resolusi untuk kembali baik-baik saja juga diinginkan semua pihak. Betul. Nah, menurut tafsir Bapak, Presiden Putin akan hadir? Saya boleh bilang 80% katakan bahwa Presiden Putin akan hadir. Kenapa saya berani katakan 80%? Pertama, kalau Presiden Putin tidak hadir, justru Rusia akan lebih terpojok. Karena seolah-olah Presiden Putin lah yang tidak mau mengakhiri perang ini, berdamai dengan negara-negara lain, ya kan? Kedua, sebenarnya ini tes untuk negara-negara Barat yang mendukung Ukraina, bahwa kalau saya datang, kamu sekarang datang nggak? Kan begitu ya? Iya. Nah, jadi ini dia akan coba seperti itu. Dia akan buat semacam test case. Saya akan datang, ya kan? Saya akan lihat nih komitmen kamu seperti apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Presiden Putin dalam berbagai kesempatan selalu mengapresiasi Indonesia. Dan buktinya Bapak Presiden diterima
oleh Presiden Putin, meskipun Indonesia pernah ikut dalam satu resolusi yang mengutuk Rusia. Ya kan? Artinya apa? Mungkin di situ Presiden Putin merasa bahwa Indonesia ini kalau misalnya jadi broker itu benar-benar honest bridge broker. Dia nggak punya kepentingan macam-macam. Jadi karena 3 alasan itu, saya boleh bilang 80% Presiden Putin hadir. Dulu pernah duta besarnya mengatakan, ya kita lihat situasi ya, karena kan ada pandemi gitu kan. Bisa aja kan pandemi dijadikan alasan. Tapi hari ini pandemi udah mulai surut ini. Bahkan yang saya dengar pertemuan G20 nanti itu adalah pertemuan yang istilahnya kita anggap tidak ada pandemi. Tanpa prokes gitu. Tanpa prokes. Tapi kalau misalnya ada yang mau pakai ya silakan gitu ya. Tapi prinsipnya adalah tanpa prokes. Ya kan, protokol kesehatan. Nah jadi harusnya nggak jadi alasan ya kalau misalnya soal pandemi. Tapi sekarang tinggal komitmen dari Presiden Putin. Dan kalau misalnya Presiden Putin datang, itu dunia akan mengapresiasi. Ya kan? Justru yang akan repot itu adalah Presiden Amerika. Kalau kita main catur, dia udah datang nih. Masa saya mundur gitu tetap? Atau misalnya negara-negara lain. Nah di sini akhirnya kan mereka akan ketemu. Nah bahwa nanti tidak ada misalnya ya joint communique antar negara G20, udahlah itu nomor 2 kalau menurut saya. Nomor 1 adalah mereka bisa duduk dan kemudian sedikit membicarakan mengenai masalah. Tapi soal joint communique ini Pak, sepenting apa Pak dalam setiap KTT ini kalau G20? Ya kalau misalnya dalam situasi normal sih sangat penting sehingga kita punya komitmen bersama, kan begitu kan? Nah kalau misalnya dalam situasi sekarang ini ya karena mungkin masih ada perasaan-perasaan yang kurang pas begitu ya. Nah itu akan sulit untuk kita buat joint communique. Tapi kalau misalnya ada pertemuan antara Putin, Joe Biden, Ukraina dan beberapa negara lainnya, lalu kemudian mereka sepakat untuk mengurangi intensitas perang, akhirnya sampai berdamai gitu ya. Itu yang kemudian dijadikan joint communique, itu bagus juga. Bisa juga. Jadi negara-negara akan mendukung apa yang disepakati oleh negara-negara yang bertikai. Oke. Ya, kita harapkan apa yang menjadi harapan kita semua tentunya G20 semuanya hadir. Meskipun tadi seperti saya sampaikan bahwa Pak Jokowi masih menunggu 3 negara yang konfirmasi. Kalau di kepala 3 negara itu satu lagi siapa? Nah itu dia. Satu lagi ya kalau misalkan kita pengandengannya satu lagi siapa ya? Yang pasti Australia karena ada pergantian Perdana Menteri sudah komit akan. Brasil kan karena baru pergantian tahun depan ya. Iya. Sebenarnya sih kalau saya ngelihat ya 3 negara ini, ini dugaan saya nih ya. Amerika, Rusia, dan Cina. Oh Cina. Itu yang paling ditunggu ya Pak? Iya. 3 tamu agungnya. Iya, ini karena Cina itu pegang kartu truf. Kartu trufnya itu maksudnya begini. Kalau Cina dia bisa berpihak ke Rusia, tapi dia juga bisa netral kan gitu. Kalau Amerika Serikat kan berharap dia netral aja, jangan berpihak ke Rusia. Tapi kalau dari sisi Rusia, dia kepingin bahwa Cina itu ada di belakang Rusia dalam hal seperti ini kan gitu. Nah jadi 3 konfirmasi ini ini yang mungkin ditunggu oleh Bapak Presiden. Kalau mohon maaf ya kalau misalnya Inggris, Jerman gitu, kalau menurut saya dalam konteks kayak seperti sekarang ini ya kurang relevan, bukan tidak penting tapi kurang relevan. Tapi 3 negara ini. Jadi kalau misalnya ada sekian negara yang diundang, tapi 3 ini absen, ini agak repot ini. Tapi kalau misalnya 3 negara ini berkomitmen untuk hadir dan dia memikirkan bahwa dunia akan lebih baik kalau misalnya tanpa perang. Wah ini luar biasa dan ini forumnya satu-satunya forum sekali lagi saya bilang. Nah sekarang tinggal saya berharap Bapak Presiden yang dibantu oleh Ibu Menlu secara piawai bisa meyakinkan, ya kan? Saya yakin ada kecerdasan tertentu sehingga 3 kepala pemerintahan, kepala negara ini hadir di Indonesia. Oke, kita harapkan bahwa 3 negara ini. Tapi memang kalau selain 3 negara ini dan tidak terlalu tunggulah konfirmasinya mungkin atau gimana ya Pak ya. Kalau selain 3 negara yang tadi Pak Hikmahanto sebutkan tadi, di tengah G20 Pak, kita berharap masih mungkin showcase yang paling menarik sih soal transisi energi kalau bagi saya Pak. Karena ini berpengaruh ke kebijakan nasional juga dan sepertinya juga ada beberapa kebijakan yang ada indikasi mundur. Ya itu tadi sistem pembayaran juga sepertinya menjadi dipospon segala macam, apakah seperti apa kita lihat nanti. Nah di tengah-tengah itu juga Pak ternyata ada sempilan ini di Myanmar. Kan sebelum ke Bali ke Myanmar dulu ya KTT ASEAN ya Pak. Terus kemarin juga kayaknya Myanmar agak
berkomentar soal sikap Indonesia gitu. Nah ini kawasan kita paling dekat Pak. Betul. Ini nggak sejauh Rusia Pak. Iya. Gimana Pak maksudnya? Mas David nih kalau ngasih pertanyaan ini berat-berat terus ini. Jadi gini Mas David, saya melihat gini ya, terkait dengan Myanmar, saya lihat pemerintah junta militer selalu berlindung di tameng bahwa ASEAN tidak boleh intervensi. Keputusan harus konsensus, begitu kan? Sehingga apa? Konsensus nggak pernah terjadi, karena Myanmar nggak setuju pasti. Yang kedua, bahwa intervensi juga tidak bisa dilakukan, ya kan? Karena kita merasa bahwa iya memang di dalam piagam PBB itu ada prinsip non-intervention, ya kan? Nah, lalu apa? Saya kalau boleh usulkan adalah kita melakukan apa yang disebut sebagai responsibility to protect, R2P. R2P, tapi dengan catatan jangan menggunakan kekerasan. R2P kita gunakan dengan embargo ekonomi. Kita kucilkan Myanmar. Nah, orang akan bilang, bukankah ini nanti intervensi? Oh enggak, ini enggak intervensi. Karena konsep dari R2P itu, responsibility to protect apa? Fundamental rights dari rakyat di suatu negara. Kalau mereka dizolimi. Dan kalau kita sepakat bahwa negara-negara ASEAN ini melihat rakyat di Myanmar itu banyak dizolimi oleh junta militer, maka kita akan mengatakan bahwa kita menggunakan R2P ini. And that is not intervention. Itu bukan intervensi. Ya, karena kita dalam rangka melindungi rakyat yang tertindas. Dan kita tidak boleh membiarkan rakyat tertindas, hak asasi manusia dan lain sebagainya, dan seolah-olah tidak ada masalah. Nggak boleh. Nah, artinya apa? Dunia akan juga mengendorse, menyetujui apa yang akan dilakukan oleh ASEAN. Nah, tapi jangan gunakan kekerasan. Karena di lingkungan negara-negara ASEAN, kita tidak punya pengalaman, tidak punya tradisi untuk masuk ke suatu negara dengan kekerasan. Nggak seperti kayak misalnya Amerika Serikat mungkin masuk ke tempat-tempat tertentu ya di Afrika dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan sanksi ekonomi, kita kucilkan, kita ini dan lain sebagainya. Sampai dengan pemerintah junta militer mau duduk bersama dengan rakyat yang pro terhadap demokrasi. Kalau perlu nanti baru di situ ada orang-orang yang ditunjuk oleh ASEAN yang menjadi mediator. Tapi kita harus keluar nih dari sini. Apalagi Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Jadi kalau nggak dari sekarang kita sudah memikirkan, ya nanti kita jadi ketua ASEAN, ya orang bilang ini ASEAN isunya sih ekonomi ini dan sebagainya, tapi isu krusial aja nggak bisa diselesaikan terkait dengan Myanmar. Ya kan? Tapi kalau Bapak Presiden sukses di Bali karena menghadirkan bisa mempertemukan, oh pantas ini Bapak Presiden pasti akan bisa menyelesaikan mengenai masalah Myanmar. Itu. Dan kalau bicara soal ini kan konflik internal ya Pak ya, dalam negeri lah ya. Dan kalau dengan pendekatan embargo ekonomi bahasanya, dan mungkin perang paling modern ya ekonomi ya Pak, mencerahkan dia menahan di ekonomi. Dan kalau kita lihat bagaimana pelajaran-pelajaran mana saja Pak yang mungkin dalam kurun 10-20 tahun terakhir yang sukses dengan R2P ini Pak, embargo ekonomi meredakan situasi konflik Pak. Gini, kalau embargo ekonomi sebenarnya tidak didasarkan pada R2P. Selama ini embargo ekonomi itu karena ada resolusi Dewan Keamanan PBB. Atau yang terhadap Rusia, Amerika menghimbau negara-negara untuk mau melakukan embargo ekonomi. Ada yang mau, ada yang nggak mau kan gitu ya. Kita diminta tapi kita nggak mau misalnya gitu. Nah, tetapi yang R2P lalu kemudian dilakukanlah proses di sana itu biasanya dengan menggunakan kekerasan dengan senjata. Mungkin baru pertama kali ini kalau misalnya disetujui kita menggunakan kekuatan ekonomi untuk supaya kita embargo. Tapi bukan untuk dengan negara-negara ASEAN saja yang melakukan itu. Kita akan minta ke negara mitra ASEAN, terutama Cina. Karena dari Myanmar mungkin mereka merasa bahwa saya diembargo sama Indonesia, sama Amerika dan lain sebagainya. Apa-apa kok sepanjang jalan sama Cina. Tapi kalau misalnya Cina juga melakukan hal yang sama, kita bisa yakinkan Cina bahwa Anda punya peran ya untuk menyelesaikan masalah di Myanmar. Ya, maka kemungkinan besar kita berhasil ASEAN. Dan sebagai salah satu ya mungkin ya sosok atau negara yang paling berpengaruh di ASEAN, kita punya
kepentingan untuk mendamaikan satu kawasan kita ya Pak ya, dalam arti di Myanmar ini, karena Myanmar agak lama kan ini, dari tahun lalu belum. Iya, ini test case ini untuk ASEAN. Jadi selama ini ASEAN kita bicara soal kalau komunisme ya semualah dulu kita sama gitu ya. Lalu kemudian masalah ekonomi kita bisa selesaikan. Tapi bagaimana mungkin ada ekonomi bisa berkembang, bisa tumbuh kalau misalnya stabilitas keamanan tidak terjadi. Nah, ini jadi test case. Masalah di ASEAN, masalah yang sangat krusial, bisa nggak diselesaikan oleh ASEAN sendiri? Dunia bertanya, ya kan? Jangan cuman nanti kita harus bilang PBB yang harus turun dan lain sebagainya. Wah, panjang juga nanti kalau urusannya ke sana. Tapi sekarang bagi kita di ASEAN adalah bisa nggak kita menyelesaikan masalah yang ada di rumah kita sendiri? Ya kan? Nah, ini harus ada kreativitas juga berpikir bagaimana kita tidak melanggar prinsip non-intervensi, ya kan? Bagaimana kita tidak melanggar prinsip harus kalau pengambilan keputusan harus konsensus. Tapi kalau kita bicara kita sebagai negara ASEAN perlu melindungi rakyat yang dilanggar hak asasi manusianya oleh misalnya suatu pemerintahan. Karena apa? Menurut hukum internasional ada responsibility to protect. Ya, jadi kita punya kewajiban ini, bukan hak kita tapi kewajiban, kita harus melakukan itu karena muncul dari ketentuan yang katakanlah memang diwajibkan oleh hukum internasional. Oke. Ya kita harapkanlah November ini tidak menjadi November Rain. Kita harap mungkin rangkaian kesibukan kepala negara, Menlu dan Bu Retno juga kemarin sampaikan akan sekali lagi berjumpa atau rapat dengan Presiden Jokowi bicara soal G20. Terus sebelum G20 juga Presiden juga akan menghadiri KTT ASEAN dan ini juga menjadi momentum untuk bukan menyelamatkan tetapi menjaga harmonis di kawasan ASEAN. Pak Hikmahanto Yohana, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas David. Kesempatan jalan-jalan ke kampus tentunya menimbulkan harapan untuk kembali bimbingan skripsi. Suasana itu ya. Suasana itu. Oke Sobat Bisnis, sampai jumpa dengan narasumber lainnya dan isu-isu lainnya.